Perkenalkan, nama saya Jaramana Henry. Saya adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual angkatan 2024 di Universitas Multimedia Nusantara. Saya memiliki minat yang cukup mendalam dalam bidang desain grafis, khususnya ilustrasi dan visual storytelling. Selama perkuliahan juga, saya sudah mengerjakan beberapa tugas atau proyek desain yang berfokus pada pengolahan konsep dari penyampaian pesan melalui visual. Saya juga terus berusaha mengembangkan skill saya, baik secara teknis maupun konseptual, agar bisa menjadi desainer yang baik, yang tidak hanya membuat visual secara menarik, namun juga bisa menyampaikan makna dan pesan dari dalamnya. Lalu latar belakang saya sendiri dalam ketertarikan di bidang desain grafis itu berasal dari hobi menggambar saya dari kecil. Awalnya saya hanya menggambar itu sebagai kegiatan pribadi saja. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa visual atau gambar yang saya buat itu bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Makanya ketika saya masuk ke dalam DKV, saya mulai memahami bahwa desain tuh bukan hanya soal estetika aja, tapi juga tentang komunikasi. Dari situ saya jadi semakin tertarik untuk mendalami desain grafis secara lebih serius. Lalu kelebihan utama saya sendiri ada di kemampuan ilustrasi dan pengembangan konsep visual. Saya terbiasa untuk memulai desain dari ide yang matang, bukan hanya langsung eksekusi saja. Jadi saya juga mencari konsep dan mencari sesuatu yang baru dalam desain saya. Selain itu, saya juga cukup detail dalam pengerjaan dan terbuka terhadap feedback dan juga punya kemauan belajar yang tinggi serta juga terus mencoba improve dari segala proyek yang sudah saya buat selama ini. Lalu untuk kekurangan sendiri, saya adalah orang yang terlalu fokus pada detail. Jadi sehingga dalam pekerjaan saya itu sedikit membutuhkan waktu yang lumayan lama. Dikarenakan saya itu selalu terlalu fokus, jadi kurang cepat dan kurang baik dalam mengatur time management dalam mengerjakan sebuah tugas. Namun saat sedang belajar saya sendiri sedang belajar untuk mengatur waktu dan menentukan prioritas supaya tetap bisa menjaga kualitas desain tanpa mengganggu deadline yang diberikan kepada saya. Lalu proyek yang paling mempresentasikan diri saya sendiri yaitu adalah salah satu proyek yang saya kerjakan dalam perkuliahan, yaitu sebuah komik yang memiliki 3 visual di dalamnya. Yaitu saya mengerjakan komik tentang buku anak-anak, di mana saya sangat bangga dan juga lumayan puas dengan hasilnya, dengan style yang saya berikan dan juga cerita yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik di dalam karya saya waktu itu. Soalnya saya menjelaskan tentang sebuah anak yang susah makan sayur dan di sana saya bisa menyampaikan dengan baik. Lalu proyek kerja desain saya biasanya dalam proses itu saya mulai dari memahami brief terlebih dahulu, seperti tujuan desain, target, audiens, dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu saya melakukan riset dan brainstorming untuk mencari referensi dan ide. Lalu saya membuat sketsa atau konsep-konsep yang mungkin bisa diberikan terhadap kliennya dan lalu masuk ke tahap digital. Setelah desainnya jadi, saya evaluasi kembali dan melakukan revisi berdasarkan feedback sampai hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang klien butuhkan. Lalu dalam penggunaan AI sendiri, saya menggunakan AI. Namun AI sendiri saya gunakan sebagai untuk alat brainstorming dan mencari referensi visual atau membantu menyusun konsep yang sedang saya buat. Lalu dalam menyikapi sebuah revisi, saya sendiri mulai revisi sebagai bagian penting dalam proses desain. Karena saya tahu bahwa desain yang saya buat ini belum tentu bagus bagi orang-orang yang lain. Saya membutuhkan perspektif lain dari klien dan juga orang lain untuk menyempurnakan desain yang saya buat. Namun jika tidak sesuai dengan konsep yang saya tahu dan saya ajarkan atau saya pelajari, saya sendiri akan berkomunikasi lanjut dengan klien dan memberitahu kenapa saya melakukan hal tersebut dan mencari jalan tengahnya supaya revisi tidak menumpuk dan tidak membuat pekerjaan jadi molor dan panjang. Lalu jika brief yang diberikan kurang jelas, saya akan aktif bertanya untuk memperjelas sebuah kebutuhan dan ekspektasi dari klien tersebut supaya hasil yang diinginkan bisa tetap sesuai dan juga membuat klien puas.
Lalu jika ada perubahan di tengah proses ataupun saat saya sedang mengerjakan sebuah desain, saya akan menyesuaikan dengan kondisi. Lalu tetap menjaga kualitas dan timeline yang sudah diberikan sejak awal. Lalu peran desainer sendiri dalam tim menurut saya, desainer grafis berperan sebagai problem solver yang menerjemahkan ide menjadi visual yang komunikatif. Desainer juga menjadi penghubung antara konsep dan audiens. Jadi harus bisa bekerja sama dengan tim dan lainnya seperti tim marketing, konten strategis dan lainnya. Dikarenakan desainer sendiri itu adalah orang yang paling mengerti tentang cara membuat sebuah konsep dan desain dan mengubah sebuah ide menjadi visual yang bisa membuat orang itu menjadi mengerti dan mendapatkan pesan yang ingin disampaikan sebuah brand atau sebuah company, kampanye dan lain-lainnya. Makanya sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam sebuah tim. Jika desainer tidak mengerti tentang konsep yang ingin disampaikan, pastinya konsep ataupun ide yang akan dihasilkan itu bisa berdampak fatal. Makanya di sini menurut saya peran desainer itu juga sangat penting dalam sebuah tim. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah bertanya dan juga mohon maaf jika ada salah kata dalam jawaban saya. Sekian, terima kasih.